Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Pram di mata kuliah pengantar ilmu pertanian di tatap muka yang ke-15 atau tatap muka terakhir sebelum nanti ujian akhir semester. Kita akan membahas pertanian modern. Seperti apa sih pertanian modern? Kita akan masuk ke slide yang kedua. Latar belakang pertanian modern itu melihat dari kondisi-kondisi empirik pada saat ini. Lahan pertanian semakin sempit, rata-rata kepemilikan lahan adalah 0,3 hektar per kakak, diusahakan secara sektoral atau tunggal. Input produksi sangat tergantung pada luaran atau eksternal inputnya cukup tinggi ya. Pendapatan petani rendah, risiko tinggi, kesejahteraan rendah. Perlu pola pemanfaatan sumber daya lahan yang efisien, yang ekonomis, dan yang berkelanjutan. Ini harapannya seperti itu untuk menjadi pertanian modern ya. Kita lihat bahwa unsur-unsur pertanian ada proses produksi, petani atau pengusaha, usaha tani, dan juga perusahaan usaha tani. Pertanian modern seperti judul yang di atas, keterangannya adalah pertanian modern selalu berubah. Pertanian modern adalah pertanian yang berubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Perubahan tersebut baik dalam volume produksi maupun jenis produksi. Penggunaan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi yang berkembang dalam pertanian memungkinkan tercapainya volume dan jenis produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ciri pertanian modern adalah pertanian yang progresif. Petani yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka dapatkan, dan mereka terus mencari penemuan-penemuan baru yang lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga akan terus menjadi yang lebih baik lagi atau terus terjadi perubahan petani. Artinya petani juga harus ada adopsi teknologi yang terus menerus. Arah pertanian tropikal di dewasa ini ya, salah satunya mungkin di Indonesia sebagai contoh. Pertanian iginius ya, pertanian lokal ya, bergerak ke konvensional, bergerak ke industrial, dan juga bergerak ke modern. Dampaknya adalah tidak ramah lingkungan. Ketidakramah sistem pertanian ya terjadi karena penggunaan teknologi pergeseran lahan pertanian ke perbukitan. Akibatnya ada tekanan jumlah penduduk dan konversi lahan menjadi pemukiman. Ini sudah terjadi beberapa tempat ya. Nah, akhirnya menjadi kota-kota ya. Kota-kota harus menjadi kota pertanian, atau namanya adalah urban farming atau pertanian kota ya. Ini adalah bagaimana pendekatan-pendekatan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pangan, karena sebagian besar penduduk populasi berada di perkotaan. 71% rumah tangga perkotaan memiliki status ketahanan pangan dengan kategori sangat rawan ya. 40-60% pendapatan masyarakat kota diperuntukkan untuk pangan gitu kan. FAO di tahun 2012 sebagian besar masyarakat miskin ada di kota. Estimasi pada tahun 2050 ya, penduduk kota mencapai 2/3 dari total penduduk dunia. Adanya perbedaan akses terhadap setiap rumah tangga, menurunkan ketersediaan lahan produktif, tingginya urbanisasi, artinya semuanya mengumpul di kota, sehingga salah satu solusinya adalah bagaimana kota itu juga harus terpenuhi secara kebutuhan pangannya. Implikasinya kebutuhan pangan dan kerawanan pangan tinggi di perkotaan itu. Makanya ini tawarannya adalah satu model pertanian kota. Nah, dan kota, apapun itu tanamannya ya, tanaman kota, pertanian kota, solusi dan tren memanfaatkan terbatasan lahan di perkotaan ya. Tanaman apa saja yang bisa ditanam? Tanaman obat bisa, tanaman buah-buahan bisa, tanaman hias bisa, sayuran bisa, ikannya juga bisa di pot ya, di ember ya. Urban farming untuk meningkatkan apa saja? Ruang terbuka hijau, konservasi lahan, pemanfaatan lahan, ketahanan pangan ya, dan juga ketersediaan O2 itu juga sangat penting untuk mensupport adanya jumlah jumlah penduduk yang sangat tinggi di kota ya. Nah, pendekatan yang kedua setelah urban adalah LESA. Itu adalah LESA adalah pertanian berkelanjutan dengan masukkan
dari luar rendah, artinya siklusnya siklus internal, jadi berputarnya internal. Berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal ya, masyarakat cocok tanam, nanti ada melihara sapi, kerbau, ada pengomposan ya, ada produksinya hijauannya kasihkan ternak, nanti kotorannya pupuk organik kembali ke situ lagi. Jadi diputar, tidak ada pupuk dari luar dan juga atau minimalkan input dari luar sangat rendah. Jadi menjawab dari tantangan yang di pendahuluan tadi ya. Ini bagaimana sih contoh pertanian modern di Indonesia dan juga di dunia ya. Semuanya sudah terintegrasi baik di dalam pertanian kota, di greenhouse ya, nanti produksi ke rumah-rumah produksi menjadi distribusi dan juga nanti menjadi satu kesatuan yang utuh. Di luar negeri sudah berkembang sangat pesat bagaimana menangkap cahaya matahari, mengoptimalkan pencahayaan ya, tanaman di bawahnya akan lebih baik lagi supaya akan kebutuhan terhadap sinar matahari tercukupi sehingga fotosintesnya sangat luar biasa. Nah, di Indonesia ternyata juga berkembang di Yayasan Habibie Center dengan Habibie Garden ya. Ini bagaimana konsep-konsep yang ditawarkan ya Habibie Garden ya, ini emasnya di Habibie Garden, bagaimana menangkap sinar matahari menjadi tangkap solar cell akan menggerakkan listrik di sini, dan listrik itu akan menggerakkan semua sensor-sensor yang ada di sekitarnya sehingga menjadi lebih efektif. Nah, ini beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang dikembangkan oleh anak-anak muda menjadi startup yang baru. Ada Tani Hope ya, ada Habibie Garden, Rodis, Gari, dan masih banyak lagi. Dan Anda menjadi salah satu yang akan menawarkan startup yang handal nanti di depan. Nah, bagaimana sih pertanian di Jepang sebagai suatu contoh? Bagaimana menanam tanaman padi pun di ruangan ya, dengan rekayasa cahaya matahari dan rekayasa semuanya itu, medianya, lalu juga pemupukannya dan lainnya ya, ini semuanya di suatu ruangan tertutup, dan di sini ada instalasinya yang semuanya bisa dikondisikan sebagaimana baiknya sebuah pertanian yang modern gitu, modern. Ya. Perkembangan dunia pertanian akan seperti ini, semuanya sudah memakai alat-alat sensor ya. Maka alat-alat robot ya, sensor robot. Di Indonesia masih pakai ini ya. Sudah ada perkembangan sih, tapi harus lebih meningkat lagi. Oke, yang segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, matur nuwun, thank you very much. Terima kasih untuk tatap muka yang ke-15 atau terakhir sebelum nanti ujian akhir semester ya. Tatap muka ke-15 tentang pertanian modern. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.